Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Judul renungan kita pada hari ini adalah mengerjakan keselamatan. Pembacaan dan pemahaman yang tidak cermat terhadap nas ini dulu membuat saya mengira bahwa keselamatan bergantung pada usaha saya sendiri. Setelah bertahun-tahun dalam pelayanan jemaat, saya juga menemukan banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman yang demikian. Lalu apa sebenarnya maksud Paulus? Paulus menunjukkan surat ini kepada orang-orang yang sudah percaya dan telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Namun itu tak lantas membuat mereka tidak melakukan apa-apa ataupun bisa hidup sesuka hati. Mereka harus mengerjakan keselamatan. Yunaninya itu katergazomai, yang bermakna menyelesaikan atau mengerjakannya hingga akhir. Mereka diminta agar terus-menerus hidup selaras dengan ajaran keselamatan yang telah mereka terima. Mereka telah terbukti menaati Allah ketika Paulus ada di tengah mereka. Ia ingin agar mereka menaati Allah sampai akhir, selama hidup mereka, walau tanpa kehadiran Paulus. Jadi mengerjakan keselamatan berarti senantiasa hidup berpegang pada firman Allah. Contohnya ialah dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah dalam melakukan segala sesuatu. Menjalani hidup yang benar menjadikan kita seperti bintang yang bercahaya, sehingga menjadi tuntutan bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Ini berarti kita menghidupi status kita sebagai orang yang telah diselamatkan Kristus, menunjukkannya melalui hidup yang memuliakan Allah. Juga menjadi berkat bagi sesama. Karenanya, marilah mengerjakan keselamatan kita setiap hari. Menjalani hidup dengan berpegang pada firman Tuhan dan menaatinya merupakan tanda bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Nah, kita akan membaca ayatnya dari Filipi 2 pasal yang ayat yang ke-12 sampai 18. Mari kita baca, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan kehendak-Nya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak ada beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Nah, kalau kita membaca ayat yang ke-12, terutama yang di highlight merah, yaitu karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, maka kita akan mengundang suatu pertanyaan. Apakah manusia itu memang berperan dalam keselamatan? Karena di sini dikatakan kerjakan. Loh, kerja itu kan usaha manusia tuh ya. Terus objek kalimat daripada kata kerjakan ini itu adalah keselamatan. Objeknya itu. Berarti kata tetap kerjakan keselamatanmu, seolah-olah keselamatan itu diusahakan. Dan yang mengusahakan itu adalah manusia. Pertanyaannya, benarkah ayat Filipi 2 pasal yang ke-12 ini memiliki maksud yang demikian? Karena kalau kita lihat tulisan-tulisan Paulus di kitab-kitab atau surat-surat yang lain, seperti dalam Roma 3 ayat 28, dikatakan begini, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bukan diusahakan loh. Yang lebih jelas Efesus 2 ayat 8 sampai ke 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Perhatikan baik-baik. Diselamatkan dulu oleh iman. Barusan di sini untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi jangan dibalik. Bukan melakukan pekerjaan baik untuk diselamatkan oleh iman. Bukan seperti itu bunyi ayatnya. Ya. Jadi diselamatkan oleh iman terlebih dahulu. Baru setelah itu melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, jadi dari dua ayat ini kita lebih jelas ya, mengatakan bahwa tidak mungkin keselamatan itu diusahakan oleh manusia. Kalau keselamatan tidak mungkin diusahakan oleh manusia, maka kalau begitu, apakah arti daripada tetap kerjakan keselamatanmu? Kan begitu ya. Oke, mari kita lihat artinya. Penyelidikan yang lebih teliti menunjukkan bahwa nasihat itu tetap kerjakan keselamatanmu maksudnya. Itu tidak bertentangan dengan doktrin anugerah. Karena kata kerja tadi yang sudah kita bahas, katergazomai, kerjakanlah, sebenarnya lebih bermakna itu menyelesaikan. Artinya sesuatu itu sudah ada terlebih dahulu. Bukan sesuatu itu tidak ada, terus harus dikerjakan, sehingga harus ada. Bukan seperti itu. Tapi sesuatu itu ada terlebih dahulu, kemudian sarannya adalah, atau imperatif kata kerjanya adalah, selesaikan. Nah, jadi ayat ini berarti work out your salvation. Mayoritas versi Inggris menerjemahkan demikian. Bukan work for your salvation. Ya. Dari pembahasan di atas terlihat bahwa nasihat untuk mengerjakan keselamatan, tetap kerjakan keselamatanmu. Itu sebenarnya sama saja dengan nasihat bagi untuk orang Kristen untuk hidup sesuai dengan status yang sudah disandangnya, yaitu status diselamatkan. Dalam istilah yang lebih sederhana, mengerjakan keselamatan itu sebenarnya gini loh. Sama dengan hidup sesuai firman Tuhan, atau yang wujudnya itu dikatakan ketaatan. Hal ini juga terlihat dari kalimat ayat 12. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakan keselamatanmu. Tangkap ya maksudnya ya. Jadi kata tetap kerjakan ini bukan dalam pengertian aku belum punya apa-apa, maka dari itu aku harus mengerjakan, kemudian aku dapat apa-apa itu. Bukan seperti itu. Tetapi pengertiannya adalah aku sudah mendapatkan sesuatu, maka aku harus menyelesaikannya dari yang sudah aku dapat ini. Nah, kalau pengertian kedua yang kita terima itu adalah cocok sekali dengan keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Terus kemudian sesuai dengan Efesus 2 ayat 8, 9, 10, terutama ayat 10. Itu yang dikatakan bahwa kita akan mengerjakan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bagi kita untuk dikerjakan. Jadi kalau ditanya, apakah manusia berperan dalam keselamatan? Jawabannya tidak. Hanya oleh iman saja. Apakah manusia boleh main-main di dalam keselamatan? Jawabannya juga tidak. Karena dengan main-main artinya kita tidak menghargai kasih karunia atau anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, terus kita tanya lagi ya. Terus aplikasi praktis mengerjakan keselamatan itu seperti apa? Nah, kita lihat ayat 12. Saya berikan 3 warna ya, ada biru, hijau, dan merah. Mari kita lihat. Yang biru berkata, kamu senantiasa taat. Dalam bagian ini kita melihat 3 macam ketaatan, yaitu kamu senantiasa taat, atau artinya ketaatan yang konsisten, kan senantiasa, terus-menerus. Jadi maksudnya, di dalam kita menghidupi keselamatan, itu kita harus terus-menerus tanpa henti untuk taat kepada Tuhan. Jadi ada orang yang mengibaratkan perjalanan iman itu sama seperti orang goes, ya, naik sepeda. Ya, bagi
goes lover ini perlu diingat ya. Karena apa? Karena gini, kalau kita tuh tetap diem saja, tidak do something for the Lord, maka kita akan mudah jatuh. Tapi kalau kita goes terus sepeda, maka roda kehidupan akan berjalan dan kita tidak akan jatuh. Jadi, nasihat untuk hidup di dalam iman itu terus-menerus goes, terus-menerus sepeda, tarik terus, sehingga dengan itu mirip dengan kata-kata yang kita bahas di sini, yaitu senantiasa taat. Jadi kalau kehidupan beriman itu sama seperti kehidupan orang goes, gampangnya gitu. Oke, untuk mempermudah mengingat gitu ya. Kedua, ketaatan yang tidak dibatasi oleh situasi apapun. Nah ini tulisan merah berarti kita lihat yang merah juga. Jadi maksudnya dalam situasi apapun itu apa sih? Maksudnya gini, bukan saja seperti Paulus hadir, tapi terlebih pula sekarang pada waktu Paulus tidak hadir. Jadi entahkah Paulus itu hadir atau tidak hadir di kota Filipi, maka itu tidak mempengaruhi seseorang untuk menjadi taat atau menjadi tidak taat. Oke? Artinya, ketaatan kita itu tidak boleh tergantung pada figur tertentu. Jadi misalkan, loh, kalau dilihat pendeta, dia taat. Soalnya nanti ada yang ngawasi. Kalau misalnya nggak dilihat siapa-siapa, nggak taat, gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan ketaatannya itu sifatnya kondisional, bersyarat. Nah, padahal di sini diajarkan, baik aku hadir, aku itu maksudnya Paulus, maupun Paulus itu tidak hadir, itu harus tetap taat. Jadi ketaatannya itu tidak dibatasi oleh situasi apapun. Yang ketiga, itu adalah ketaatan yang berdasarkan hormat dan takut akan Tuhan. Karena dikatakan ada anak kalimat di sini, yaitu tetap kerjakan keselamatanmu, terus dikasih keterangan dengan takut dan gentar. Jadi di dalam menjalani kehidupan Kristen sebagai murid Tuhan, sebagai murid Kristus, itu kita menjalaninya dengan takut dan gentar yang ditujukan kepada Allah saja. Itu kira-kira 3 wujud mengerjakan keselamatan. Oke, ayat 13 dikatakan ini. Keselamatan adalah inisiatif dari Allah. Nah ini jelas sekali ya. Tadi di ayat 12 kan seolah-olah kok manusia yang mengusahakan. Tetapi di ayat 13 ini jelas sekali. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Nah sekarang sih kerja ini Allah. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah tuh memampukan kita untuk mau dan memampukan kita untuk mampu. Dalam bahasa Yunaninya mau itu teleo, sedangkan mampu itu energeo. Jadi sebenarnya gini ya, natur manusia, kita sebagai manusia yang tercemar dosa itu cenderung nggak bisa konsisten di dalam menaati Allah. Kita seringkali taat untuk situasi tertentu saja yang menguntungkan kita. Terus kita juga tak jarang menaati Allah, tetapi dengan motivasi atau dasar yang salah. Mungkin ada orang mikir, oh iya, aku mau taat pada firman Tuhan. Terus tanya, kenapa lu mau taat pada firman Tuhan? Ya supaya aku ini diberkati secara materi. Oh, berarti fokus ketaatannya itu ditujukan kepada diri sendiri. Berarti bukan Christ-centered, tapi self-centered. Jadi pusat kehidupannya itu terhadap diri. Bukan ketaatan yang benar-benar murni ditujukan kepada Kristus. Dan ini pasti keliru model kayak gini nih. Nah, melalui intervensi Allah dalam diri kita, ya maksudnya yang tadi Allah mengerjakan itu ya, kita diberi kemampuan dan kemauan. Tugas kita adalah berserah pada pimpinan Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik, kalau saudara ini sekarang itu mau memuji Tuhan, dan memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, menerima firman Tuhan, terus-menerus, maka yang terjadi adalah semuanya itu karena dari Tuhan. Kalau Anda bisa cinta Tuhan,
Itu karena memang Tuhan menganugerahkan kasih-Nya yang luar biasa kepada Anda untuk mencintai dan mengasihi Dia. Karena tidak selalu dan tidak semua orang itu bisa mengasihi dan mencintai Tuhan. Nah, ayat 14 bicara tentang jangan bersungut-sungut. Dikatakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak sungut-sungut. Nah, kita harus terus-menerus menunjukkan ketaatan sebagai bukti untuk keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Nah, salah satu bentuk ketaatan itu adalah bentuk negatifnya, via negatifanya itu adalah tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Nah, ini ada sesuatu yang menarik ya. Menariknya tuh gini ya. Posisi teks ini sepertinya jelas bukan tanpa alasan. Paulus menganggap topik ini paling penting atau setidaknya itu paling relevan dari kehidupan jemaat. You know? Jadi jemaat Filipi ini kan sudah terbiasa dengan ketaatan. Namun mempertahankan ketaatan itu tidak mudah. Ada banyak godaan untuk berhenti. Salah satunya itu adalah ketidakpuasan. Jadi kenapa kok orang itu berhenti dari taat kepada Tuhan, terus itu berhenti. Mungkin salah satu alasannya itu adalah dia kecewa terhadap realita kehidupan ini. Artinya maksudnya realita yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan. Terus dia berpikir, lalu untuk apa saya taat kepada Tuhan? Kalau realita yang terjadi tidak sesuai dengan harapan saya. Maka yang terjadi adalah ketidakpuasan. Ketidakpuasan bisa mendorong orang untuk bersungut-sungut. Bukan bisa, hampir pasti ngomel, ngoceh. Ya loh. Nah, itu yang terjadi. Itulah sebabnya kalau pusat kehidupan ini itu hanya kepada Tuhan saja, maka kita tidak akan mungkin bersungut-sungut. Kunci daripada mengapa orang bisa bersungut-sungut, karena apa? Pusat kehidupannya itu bukan Tuhan, yaitu pusat kehidupannya adalah dirinya sendiri. Ayat 15 dan 16. Dikatakan gini, status sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Maksudnya gini ya, status kita sebagai anak Allah, itu Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa, nah ini ya, suatu indikatif, kalimat indikatif itu mendahului imperatif. Artinya identitas daripada seseorang itu mendahului suatu aktivitas. Jadi siapa kita itu menentukan apa yang kita lakukan gitu loh. Dalam bagian ini Paulus menyinggung tentang status kita sebagai anak-anak Allah. Maksudnya gini, kalau Anda sebagai anak-anak Allah, maka aktivitas Anda itu pasti mencerminkan yang sesuai dengan identitasmu toh. Kan tidak mungkin mengaku sebagai anak-anak Allah, tetapi aktivitasnya itu mempermalukan Allah. Dan ini kan sangat memalukan. Jadi indikatif mendahului imperatif. Identitas mendahului aktivitas. Yang kedua yaitu kesaksian kita pada dunia, yaitu ayat 15 dan 16. Jadi jemaat Filipi ini sedang ditindas dan dimusuhi oleh lawan mereka. Ya toh? Kemudian ada frase ini ya. Angkatan yang jahat, angkatan yang bengkok dan hatinya, dan yang sesat ini. Frase angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini mirip sekali dengan Ulangan pasal yang ke-32 ayat 5 yang menyebutkan tentang bangsa Israel. Jadi ada orang-orang yang menduga gini. Kemungkinan besar ya. Yang memusuhi daripada Paulus. Yang mengatakan bahwa Paulus itu, ya pokoknya nggak sedang sama Paulus lah ya. Itu tuh berasal dari orang-orang Yahudi yang sedang melawan Injil. Kenapa kok orang-orang Yahudi yang sedang melawan Injil? Karena statusnya kaum yang memusuhi ini digambarkan angkatan yang bengkok dan hatinya, di mana istilah angkatan bengkok hatinya dan yang sesat ini itu digunakan di orang Yahudi pada waktu zamannya Musa. Jadi jelas ini ya kaitannya ya. Jadi di tengah situasi seperti ini, jemaat Filipi didorong untuk memberikan kesaksian hidup yang baik. Maksudnya gini, kalau situasi itu sangat tidak mengenakan, justru di situasi itulah kita tuh bukan ditentang ya. Maksudnya di-challenge untuk membuktikan bahwa kita mau tetap setia kepada Tuhan apa enggak.
Di tengah situasi yang tidak menguntungkan dan tidak kondusif. Karena firman Tuhan ngomong gini, kita tuh sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah dalam Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Artinya maksudnya gini, di tengah angkatan yang bengkok ini, salah satunya cara untuk bertahan menghadapi filosofi-filosofi atau ajaran-ajaran atau pengaruh-pengaruh dunia yang bengkok-bengkok itu adalah dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah, sekarang ayat 17 dan 18 ya. Ini adalah respon Paulus ketika di penjara. Jadi, Paulus ketika menulis surat ini ada di dalam penjara. Dikatakan gini, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku tuh tetap bersuka cita. Maksudnya, sekalipun Paulus tuh mengalami suatu kondisi yang negatif, suatu kondisi yang tidak happy ending, suatu kehidupan yang mungkin tragedi. Bagi sebagian orang menganggap, waduh Paulus ini tragedi nemen ini. Kenapa? Karena dia dulu tuh hidupnya terpandang sukses dalam agama Yahudi. Sekarang gara-gara tobat jadi Kristen, maka Paulus tuh berada dikejar-kejar terus. Menderita bahaya, menderita, bahkan masuk penjara. Gitu. Jadi teks hari ini tuh menguatkan, Paulus walaupun mengalami suatu kondisi yang secara manusia, itu tidak nyaman. Secara manusia itu benar-benar mengganggu. Tetapi Paulus sifatnya apa? Ngomong ini apa? Aku tetap bersuka cita. Jadi artinya apa? Sukacita yang sejati itu adalah sukacita yang tidak tergantung pada kondisi eksternal. Tapi sukacita yang sejati adalah sukacita yang tergantung pada kondisi internal. Di mana di dalam kondisi internal ada Yesus, maka bersukacitalah engkau. Karena Yesus ada di dalam hatimu. Saudara, sekarang mungkin Anda kecewa. Saudara, mungkin sekarang Anda mengalami suatu periode yang negatif dalam kehidupan saudara. Atau saudara sedang kehilangan relasi dengan teman-teman karena saudara Kristen. Sementara teman-teman lainnya itu bukan Kristen. Ada suatu beribu beragam macam cara yang membuat saudara itu bisa membuat saudara itu tidak bersuka cita. Tetapi tidak ada satupun yang menghalangi kasih Tuhan kepada saudara. Dan itu seharusnya menjadi alasan bagi saudara untuk bersuka cita. Karena kalau alasanmu untuk bersuka cita, itu menggantungkan kondisi dari luar. Maka kondisi luar itu adalah uncontrollable variable. Jadi variabel yang tidak bisa kita kontrol. Sedangkan kondisi yang di dalam adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Dan itu adalah suatu kepastian. Kepastian apa? Ya adalah Yesus, Allah yang disebut Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidupmu dan senantiasa berkarya dalam hidupmu. Atas dasar itulah, maka engkau bersuka citalah. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.